Perang Timur Tengah kembali memanas akibat aksi balas dendam Iran yang meluncurkan sekitar 180 rudal ke Israel pada Selasa malam pekan lalu. Setelah Israel melancarkan serangan darat ke Lebanon, Angkatan Bersenjata Iran mengklaim 90% rudal mereka mengenai sasaran Israel termasuk Iron Dome dan pangkalan militer. Hal ini juga sekaligus menandai eskalasi terbaru dalam perselisihan yang telah berlangsung lama antara kedua negara. Dan untuk memahami dinamika kekuatan militer antara kedua negara, langsung saja kita mengulasnya lebih lanjut dalam militer Israel versus Iran, siapa yang paling unggul? Kita ke slide yang pertama. Ya, dalam hal personel, Iran memiliki keunggulan jumlah yaitu sebanyak 610.000 personel aktif dibandingkan dengan Israel yang memiliki 170.000 personel. Namun Israel unggul dalam personel cadangan dengan 465.000 personel dan juga Iran ini hanya sekitar 350.000 personel saja. Nah, meski begitu, Iran memiliki lebih dari 41 juta warga yang tersedia untuk dinas militer, di mana Israel hanya memiliki sekitar 3 juta warga saja. Sementara untuk kekuatan darat, Iran unggul dalam jumlah tank dengan perbandingan 1.996 dibandingkan dengan Israel yang hanya 1.370. Iran juga unggul dalam artileri total dengan perbandingan. Untuk total artileri sendiri, untuk Iran sendiri memiliki 4.873, sementara Israel hanya memiliki 1.000 artileri saja. Nah, serta Iran juga unggul dalam artileri self-propelled dan juga artileri roket, di mana Iran memiliki 1.030 untuk self-propelled. Untuk roketnya sendiri, Iran memiliki 1.755, sedangkan Israel tipis hanya 650 dan juga 48 saja. Nah, namun Israel memimpin dalam kendaraan tempur lapis baja dengan jumlah perbandingan 6.135, sedangkan Iran hanya memiliki 3.555 saja. Ya, selain itu dari sisi pertahanan udara, Israel juga memiliki keunggulan tipis dengan total 612 pesawat, sementara Iran ini memiliki 551 pesawat tempur. Nah, Israel juga unggul dalam jumlah pesawat tempur di mana Israel memiliki 241, sementara Iran hanya 186 saja. Tak hanya itu, Israel juga unggul dalam kepemilikan pesawat multiperan, tepatnya Israel memiliki 23 pesawat multiperan, Iran hanya 10 saja. Nah, Israel juga lebih unggul begitu ya dalam hal helikopter, memiliki 146, Iran hanya 129, dan juga kapal tanker serta kapal tanker udara dan juga pesawat serang. Ini Israel juga lebih unggul, 39 dibandingkan dengan Iran 23. Untuk kapal tanker udara, Israel memiliki 14, sedangkan Iran hanya 7 saja. Nah, di sisi lain untuk kekuatan laut, Iran ini memiliki lebih banyak aset dengan 101 dibandingkan dengan 67 Israel. Iran juga unggul dalam jumlah fregat 7 versus 0. Kemudian Iran juga unggul dalam hal kapal selam di mana 19 kapal selam milik Iran dan Israel hanya memiliki 5 saja. Sedangkan untuk korvet sendiri memang Israel memiliki lebih banyak korvet, yakni Israel memiliki 7 sedangkan Iran hanya 3 saja. Nah, data ini menggambarkan fokus strategi bertahan yang berbeda antara kedua negara, di mana Iran ini mengandalkan kuantitas personel dan juga persenjataan konvensional. Sementara Israel lebih fokus pada teknologi canggih dan juga kekuatan udaranya. Nah, lantas negara mana sajakah yang memasok atau berperan sebagai importir senjata ke Iran dan juga Israel? Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya, kita mulai membahasnya dari Iran terlebih dahulu, di mana selama ini Iran berupaya memaksimalkan kemampuan militer untuk meningkatkan kemandirian, memperkuat pencegahan dan mencapai status serta pengaruh yang diyakininya sebagai hak untuk membela diri. Kemandirian dalam semua bidang kehidupan nasional, terutama di bidang militer, merupakan prinsip dasar revolusi Islam Iran pada 1979 dan berikut adalah negara-negara yang berperan sebagai importir senjata ke Iran, di mana yang pertama ada Rusia. Dalam beberapa dekade terakhir, Rusia menjadi sumber utama senjata konvensional bagi Iran. Kedua negara ini juga memiliki hubungan yang harmonis dan akrab, terutama setelah Presiden Vladimir Putin meluncurkan invasi ke Ukraina. Dikutip dari Arms Control Association, Rusia kerap mentransfer pengetahuan dan juga teknologi, program rudal balistik, teknologi nuklir sipil, serta senjata kimia dan biologi. Transfer pengetahuan itu berguna bagi Iran untuk mengembangkan rudal, termasuk rudal balistik Iran. Nah, hingga kini Iran tercatat memiliki lebih dari 3.500 rudal permukaan ke udara, termasuk produksi dalam negeri rudal sayap dan juga Ra'ad. Pada 2016, Rusia juga pernah mengirim rudal anti pesawat S-3000 ke Iran. Persoalan dengan kerjasama senjata Iran-Rusia ini bisa ditelisik dari 1989, di mana saat itu petinggi Iran mengunjungi Moskow
dan terjalin kontrak senjata. Di mana setelah Uni Soviet runtuh, kontrak senjata tersebut dilanjutkan oleh Rusia, di mana sistem persenjataan utama Rusia yang transfer usai kesepakatan 1989 mencakup lebih dari 400 tank dan kendaraan tempur infanteri, 12 tempur pesawat, dan juga 3 kapal selam kelas Kilo bersama dengan torpedo dan ranjau yang canggih. Negara pemasok senjata kedua ke Iran adalah China, di mana China dan Iran juga memiliki hubungan yang hangat. Pada 2023, Iran dan Saudi ini resmi membuka kembali hubungan diplomatik berkat mediasi China usai putus selama 7 tahun. Pada 1980 sampai dengan 1999, China menjual senjata ke Iran yang bersumber dari Uni Soviet dengan memodifikasi dan juga berteknologi rendah tetapi dibanderol dengan harga penuh. China juga membantu Iran membangun pusat produksi untuk platform militer seperti rudal jelajah, artileri, kemudian juga kendaraan lapis baja, roket multi peluncur, dan juga dikutip dari Observer Research Foundation, Iran menerima bantuan signifikan dalam program senjata nuklir, biologi, dan juga kimianya dari Beijing selama fase awal. Nah, China juga disebut-sebut sebagai sumber industri utama bagi program senjata pemusnah massal Iran. Kemudian ketiga adalah Korea Utara, di mana Iran dan Korea Utara juga memiliki sejarah panjang bekerja sama untuk memajukan persenjataan militer masing-masing. Korut juga terkenal sebagai pemasok utama teknologi rudal ke Iran. Selain itu, pejabat negara Asia Timur ini sempat mengunjungi Teheran untuk membantu mengembangkan program rudal. Di luar itu, Korut termasuk negara yang menyediakan persenjataan ke Teheran saat perang Iran dan juga Irak pecah. Selain itu, Korut berperan dalam pengembangan rudal balistik Iran pada 1990-an, di mana Korut juga tak keberatan berbagi teknologi nuklir mereka ke Iran meski banjir sanksi dari komunitas internasional. Pakar Korea Utara di Virginia Commonwealth University, Benjamin Young, mengatakan Iran menginginkan program nuklir seperti Korea Utara. Nah, di sisi lain kalau kita lihat Israel begitu ya, negara pemasok senjata militer terbesar ke Israel ini ada 4 negara, di mana yang pertama tak lain dan tak bukan adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan pemasok senjata terbesar bagi Israel. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI, AS ini menyumbang 65,6% senjata konvensional kepada Israel. Selain itu juga bantuan pasukan senjata, negeri Paman Sam juga memasok bantuan dana untuk militer Israel, di mana dilansir dari BBC, AS memberikan dana bantuan sebesar 3,8 miliar dolar AS atau setara dengan 57,7 triliun rupiah per tahun. Hal ini dilakukan AS untuk membantu Israel membangun teknologi militernya agar bisa unggul dari negara-negara lainnya. Nah, yang kedua ada Jerman, di mana Jerman juga menjadi negara pemasok senjata terbesar kedua bagi Israel. Menurut SIPRI, sebanyak 29,7% senjata Israel ini dipasok oleh negara Jerman, di mana senjata yang biasa dipasok Jerman ke Israel adalah senjata anti-tank portable, amunisi senjata otomatis, dan juga senjata semi-otomatis. Nah, sama halnya dengan Amerika Serikat, Jerman juga memasok bantuan dana untuk militer Israel, di mana dana yang bantuan untuk digunakan Israel oleh Jerman adalah digunakan untuk pengembangan, perawatan, dan juga perbaikan senjata yang dimiliki Israel. Nah, selain dari Amerika Serikat dan juga Jerman, yang ketiga ada Italia, di mana Italia juga memasok senjata ke Israel sebesar 4,7%. Di mana negara Italia ini menjadi pemasok terbesar ketiga bagi Israel. Selain itu juga tadi menurut SIPRI, Italia memasok 4,7% militer Israel dari Italia, dan juga senjata-senjata yang biasa dipasok Italia ke Israel adalah senjata-senjata artileri. Nah, yang keempat adalah Inggris, di mana Inggris sendiri sudah menjadi pemasok senjata bagi Israel sejak 2008. Saat itu Inggris memberikan lisensi ekspor senjata kepada Israel senilai 576 euro atau setara dengan 9,7 triliun rupiah. Lisensi ekspor ini diberikan sebagai bentuk komitmen Inggris untuk memasok senjata bagi negara sekutu AS tersebut. Sejak Oktober 2023 hingga Mei 2024, Inggris tercatat telah menerbitkan 42 lisensi ekspor peralatan militer untuk Israel. Departemen Bisnis dan juga Perdagangan Inggris menyebut peralatan militer yang masuk dalam lisensi tersebut antara lain mencakup pesawat militer, kendaraan militer, dan juga kapal perang. Ya pemirsa, apabila kita cermati tadi data alutsista, kekuatan militer yang dimiliki kedua negara, serta backup negara pemasok senjata militer baik Iran ataupun Israel, ini cukup head to head ya. Bahkan dalam sebuah analisis oleh Andrew Roth yang diterbitkan oleh The Guardian pada 5 Oktober lalu,
menuliskan bahwa eskalasi dengan Iran bisa berisiko karena Israel lebih rentan daripada yang terlihat. Namun tentu kita harapkan tidak terjadi adanya eskalasi perang di Timur Tengah agar tidak ada lagi korban jiwa dan warga sipil, khususnya anak-anak yang dirugikan dan menjadi korban.